Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang ada di YouTube channel UI TV? Selamat datang di Podcast Obral bersama pakar ngobrolin hal yang lagi viral. Di kesempatan kali ini, perkenalkan saya Ulve. Saya bersama salah satu dosen yang diimpor langsung dari kampus bawah, yaitu kampus Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia dengan Bapak Bagus Panuntun. Halo Bapak, apa kabar? Halo. Baik Pak, kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Oke, jadi gini Pak, kayaknya kan akhir-akhir ini lagi booming banget, viral banget, rame banget tentang NFT yang katanya Gozali Everyday itu loh Pak. Nah, sebenarnya nih teman-teman kan pada mungkin belum semua tahu ya Pak NFT itu apa. Sebenarnya NFT itu apa sih Pak? Oke, namanya kok singkatannya agak keren gitu ya. Iya. Jadi gini teman-teman, jadi NFT itu adalah non-fungible token. Ya, jadi kan katanya itu non-fungible dan token. Nah, fungible itu sebenarnya artinya kesepadanan. Oke. Gitu. Nah, kalau kata non berarti tidak bisa disepadankan. Sedangkan NFT sendiri apa sih? Itu sebenarnya alat untuk membantu proses transaksi pada saat teman-teman bertransaksi secara digital. Jadi kalau NFT sendiri dia merupakan satu aset yang tidak bisa disetarakan pada saat transaksi. Apa ya? Gitu. Tinggi banget ya Pak ya. Gampangannya gini. Kalau yang fungible, teman-teman kan biasanya pakai mata uang fiat tuh. Ya. Jadi kayak rupiah, dolar, dan lain sebagainya. Itu kan gampang dipertukarkan. Nah, kalau non fungible berarti nggak bisa dipertukarkan. Nah, sekarang yang disebut sebagai NFT apa aja? Biasanya aset-aset digital yang kemudian misalnya seperti karya-karya seni, terus kemudian karya-karya digital. Makanya NFT sendiri itu sebenarnya banyak di industri hiburan, di industri seni, terus kemudian juga gaming. Oh gitu. Terus sebenarnya Pak, NFT itu tuh kalau di kehidupan masyarakat kita nih Pak, itu sebenarnya penting nggak sih Pak? Seberapa penting gitu? Oke, sebenarnya pentingnya itu tergantung dari si penciptanya ya. Karena kalau si penciptanya merasa satu aset ini aset yang berharga, maka kemudian dia akan menggunakan aset itu. Nah, cuma yang menjadi problem adalah aset itu sangat tergantung dari penilaian si pencipta. Nah, contoh misalnya gini, mbaknya punya jam, ini saya punya jam di sini. Jam ini harganya 1 juta. Tapi kalau ternyata jam ini adalah pemberian dari pacarnya mbaknya, tinggi ya Pak ya? Harganya tinggi, gitu kan? Kepentingan fungsi ini menjadi lebih tinggi ketika dinilai seperti itu. Gitu. Nah, cuma memang ketika kita bicara penting yang perlu diperhatikan itu sebenarnya resiko. Karena kebanyakan orang pengen punya aset itu kan ada ekspektasi ya, ada harapan. Nah, ketika dia ditransaksikan tapi kemudian tidak ada yang suatu saat nanti ya tidak ada yang tertarik beli, nah itu bisa jadi kayak kejeblos tuh. Iya benar. Kejeblos dalam kubangan ya Pak ya. Iya, hanya dianggap penting oleh si pencipta, tapi pembelinya ternyata tidak menganggap penting, ya tidak terjadi transaksi. Oh gitu ya Pak. Jadi sebenarnya itu ada resikonya juga ya Pak. Jangan cuma ikut-ikutan tren aja ya. Ada banget. Oke, terus sebenarnya NFT ini tuh diperjualbelikannya di mana sih Pak? Kita bisa bertransaksinya itu di mana sih? NFT ini karena aset yang kemudian didukung oleh mata uang cryptocurrency sebagai media untuk transaksinya, maka dia bisa diperdagangkan di marketplace yang memang di situ memungkinkan menggunakan mata uang kripto. Nah, ada beberapa marketplace yang cukup populer di dunia, misalnya kayak OpenSea, Rarible gitu ya. Terus kemudian bahkan ada yang namanya NBA Top Shot. Tuh, kok NBA olahraga? Iya, olahraga ya. Karena itu tadi, jadi aset ini tuh banyak terkait dengan industri hiburan, industri karya seni, terus kemudian gaming gitu kan. Terus ada yang CryptoPunks, terus kemudian kalau Indonesia itu ada Toko Mall, ada Collectible, ada paras.id. Kok paras ya gitu. Kan dari situ kita bisa lihat, ini ternyata marketplace-nya itu di industri seperti ini, tapi bisa dibeli di situ. Baik, kalau gitu Pak, dari yang sekarang lagi viral nih, trennya Gozali Everyday itu yang bertahun-tahun foto tanpa ekspresi itu Pak, itu kok dijual di NFT tuh bisa mahal banget, melambung tinggi, terus tiba-tiba jadi kaya mendadak. Itu gimana sih Pak ceritanya, konsepnya? Pengen ikutan? Iya pengen sih Pak, kita ikutan kali ya Pak ya.
Jadi memang ketika kita bicara tentang Gozali Everyday gitu ya sebagai sebuah NFT, jadi dia itu menjadi mahal karena ada konsumennya. Gitu. Nah, ketika konsumennya mau membeli produknya dengan harga mahal ya terjadilah transaksi. Tapi yang kita perhatikan adalah konsumen kita itu sebenarnya kayak apa sih gitu kan. Dan konsumen kita saat ini tuh sebenarnya seleranya unik-unik gitu ya. Betul. Bahkan dengan foto diam laku loh Pak. Laku. Padahal kadang-kadang fotonya kan kita perlu yang harus kelihatan keren kan gitu. Tapi dengan itu diedit gitu ya. Nah, konsumen kita seleranya unik. Dan juga market behavioral kita itu kalau misalnya ada satu hal yang mulai viral dikit aja gitu. Orang berbondong-bondong pengen tahu terus kemudian akhirnya jadi boom gitu. Iya, betul. Nah, itu membuat nilainya juga makin cepat. Kayak artis kan, begitu baru muncul tiba-tiba jadi viral, langsung naik harganya. Nah, tapi selain dari dua hal tersebut, sebenarnya juga secara itu kan hanya membuat orang tahu gitu. Oh ya ada ya gitu. Tapi ketika ditransaksikan, ada aspek teknologi yang mendukung. Pertama begini, si Gozali itu kan NFT. Iya. Nah, NFT ini berarti asetnya atau NFT itu kan sebenarnya aset digital. Itu berbasis blockchain. Oke. Nah, blockchain ini sebenarnya memang sudah ada dari 2014 dan mungkin beberapa tahun ini mulai mulai tenar. Kenapa? Karena penggunaannya mulai banyak. Nah, dan juga ada satu hal yang menjadi orang percaya dengan blockchain karena teknologi desentralisasi. Oh, apalagi itu Pak, nggak ngerti ini ya viewers kita. Nah, terus yang kedua begini, yang makin keren lagi, beli tuh gambar itu pakai kripto. Gitu, bukan pakai uang biasa. Nah, kebetulan belinya pakai Ether dari Ethereum, salah satu mata uang kripto. Nah, kan jadi makin keren lah. Foto saya dibelinya pakai Ether gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah jenis aset ini beda. Bedanya begini, ini misalnya ada satu gambar seperti ini. Nah, gambar ini itu sudah ada informasinya siapa pemiliknya di dalamnya. Nah, sehingga aset digital ini itu menganut kepemilikan mutlak. Jadi satu saat nanti ketika ini diperdagangkan, pemilik aslinya tetap ada dalam record di situ. Gitu. Nah, itu yang kemudian membuat orang tertarik berkreasi menciptakan aset-aset digital. Dan memang yang terakhir adalah kalau tadi saya bilang informasi keasliannya di dalamnya ini ada sertifikatnya. Oh gitu Pak. Nah, sertifikat keasliannya ini kan kita kadang-kadang gini, kalau kita beli barang ini asli apa KW gitu. Iya, benar. Nah, alat verifikasi sertifikatnya itu mampu menjamin keaslian ini barang. Meskipun nanti suatu saat ada yang mencoba meniru gitu, saya bikin everyday gitu ya. Tapi informasi yang asli si kreatornya akan tetap ada di situ. Nah, sehingga membuat NFT ini menjadi menarik gitu. Terutama tadi yang saya sampaikan di industri seni, content creator, hiburan maupun hobi. Seperti itu. Jadi menarik tuh. Berarti kalau misalnya nih Pak, kita bikin NFT KW-annya ori ini, itu nanti kita bisa jual nggak Pak di situ? Bisa sebenarnya, tapi informasinya tetap dirimu sebagai content creator-nya. Hanya menyerupai seperti aset NFT yang lain. Berarti tidak ori ya Pak ya. Oke. Jadi kesimpulannya nih teman-teman, NFT ini tuh sebenarnya viral tapi jangan terus tiba-tiba diikutin gitu ya Pak. Tergantung kita tuh mau bikin apa, kita harus tahu target market kita siapa, betul ya Pak. Jadi jangan terus gara-gara Gozali tiba-tiba kaya, kalian foto selfie berharap kaya gitu kan ya, jangan gitu. Terus Pak, sekarang nih kayak di NFT itu banyak banget kabar kalau ada yang jual foto KTP, foto sertifikat gitu-gitu. Itu kan kayak ngeri ya Pak ya. Banget. Itu tanggapan Bapak gimana sih Pak? Jadi gini teman-teman. Ketika kita bicara mengenai foto selfie, foto KTP, dua barang ini kan sebenarnya adalah barang yang digunakan untuk memverifikasi keaslian diri kita. Jadi di situ ada informasi-informasi yang sebenarnya selama ini kita pakai untuk berbagai macam transaksi. Nah, ketika informasi ini dengan secara tidak sadar, artinya kita sendiri yang mengupload ke publik, maka resiko kebocoran atas salah penggunaan data tersebut itu menjadi sudah istilahnya itu risiko yang harus kita hadapi. Gampangnya nih gini deh. Teman-teman pernah nggak punya pengalaman akun sosial medianya diretas? Oh iya, pernah itu Pak, di-hack gitu ya. Kan? Padahal yang mereka cari itu cuma mungkin 4 atau 5 digit angka pada password. Sedang bayangkan,
transaksi teman-teman yang menggunakan email, password email. Begitu itu jebol password emailnya, semua aktivitas dan registrasi teman-teman yang pakai email itu jebol semua. Oh, ngeri ya Pak ya. Aduh, seperti menjual dirinya sendiri ya di seperti publik sudah gitu. Silakan rampok. Ya, Oke. Banget. Jadi intinya NFT ini tuh merupakan transaksi yang high risk high return nggak sih Pak? Nah, ini menarik. Ada juga yang kemudian beranggapan ini investasi bukan sih? Betul. Gitu kan. Pada dasarnya begini. NFT ini memang aset sebenarnya. Aset. Cuma aset ini sebenarnya bukan aset keuangan. Yang kemudian bisa mudah dan layak kita investasikan. Karena aset ini itu sebenarnya adalah aset yang dilahirkan dari para pencipta karya. Maka sebenarnya di dunia kripto itu ada namanya crypto art. Jadi karya kripto. Terus kemudian aset ini tuh sebenarnya fungsinya itu hanya alat verifikasi saja. Jadi dia itu bukan mata uang ataupun bukan aset yang bisa diperdagangkan. Jadi fungsinya untuk itu. Nah, ketika ini mau dibuat sebagai investasi, kalau saya pribadi sih mengkategorikannya adalah bukan cuma high risk high return, tapi very high risk. Ya, returnnya nggak tahu. Nggak jelas ya Pak? Nggak jelasnya karena gini. Return itu terjadi, kita nggak bisa prediksi kapan. Betul. Karena kita nggak bisa memperkirakan siapa yang tertarik, kapan viralnya, gitu kan. Dan judgement penilaiannya atas aset ini sangat tergantung pada penilaian si konsumen. Ya kayak tadi saya cerita, ini cerita jam. Ini nilai aslinya 1 juta, mbaknya bilang karena ini punya mantan saya ini jadi 5 juta, yang lainnya bisa nah. Jadi nilainya dia nggak pasti. Gitu. Jadi memang kalau saya pribadi tidak menyarankan ini sebagai sebuah portofolio investasi gitu. Kecuali kalau cuma sekedar ingin tahu, ingin nyoba, tapi jangan menggunakan istilahnya aset-aset yang data-data yang berisiko. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya kalau buat main-main, buat pengen tahu aja nggak apa-apa ya Pak ya. Tapi udah sebatas itu aja, jangan terlalu didalami ya. Baik kalau gitu, terima kasih banyak Bapak Bagus Panutun yang sudah hadir pada kesempatan kali ini untuk membahas NFT Gozali Everyday. Terima kasih buat teman-teman di YouTube UII TV. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari ber-NFT dulu. Oh iya. Oke.